Halo, Bahasa Indonesia. Di Prana Yosei Jimusho Nagoya, di kota Nagoya, Prefektur Aichi, kami adalah juru tulis administrasi yang mengkhususkan diri dalam masalah yang berkaitan dengan warga negara asing, dan kami terutama menangani bisnis internasional. Mengenai visa pasangan dengan warga negara Jepang. 1. Gambaran umum status kependudukan. Status kependudukan, suami atau anak warga negara Jepang, diberikan kepada warga negara asing yang menikah dengan warga negara Jepang dan anak-anak mereka, agar dapat tinggal di Jepang. Orang-orang dengan kualifikasi ini bebas bekerja dan diizinkan untuk membangun tempat tinggal di Jepang. Namun, status kependudukan ini didasarkan pada premis bahwa orang tersebut adalah pasangan hidup atau anggota keluarga tertentu dari warga negara Jepang. Dan jika premis tersebut tidak lagi terpenuhi, akan menjadi sulit untuk mempertahankan status tersebut. 2. Dampak perceraian atau kematian terhadap status kependudukan. Status tempat tinggal pasangan atau anak warga negara Jepang hilang karena perceraian atau kematian, sehingga pada prinsipnya status tersebut perlu diubah. Namun, ada berbagai faktor yang memengaruhi cara Anda merespons dalam situasi ini. 1. Dalam hal perceraian. Jika Anda bercerai, persyaratan menjadi pasangan hidup warga negara Jepang untuk status tempat tinggal Anda akan hilang. Dalam kasus ini, Anda harus segera mempertimbangkan untuk mengambil tindakan berikut. Perubahan ke status tempat tinggal baru. Jika Anda ingin tetap tinggal di Jepang setelah perceraian, Anda perlu mengajukan permohonan perubahan status tempat tinggal. Misalnya, visa kerja atau pasangan penduduk tetap, DLL. Secara khusus, status penduduk jangka panjang dapat diberikan jika Anda telah menetap di Jepang dalam jangka waktu lama. Kewajiban melaporkan kepada kantor pelayanan imigrasi. Anda harus melaporkan perceraian Anda ke Badan Layanan Imigrasi dalam waktu 14 hari sejak perceraian. Kegagalan melakukan hal itu dapat mengakibatkan hukuman. 2. Dalam hal bergabung. Jika salah satu pasangan meninggal, maka status menjadi pasangan juga hilang. Namun, tidak seperti perceraian, kasus duka karena kematian seringkali mendapat pertimbangan simpatik selama peninjauan. Perubahan ke kualifikasi baru. Jika Anda ingin tetap tinggal di Jepang setelah kematian orang yang Anda cintai, Anda tetap perlu mengajukan permohonan untuk mengubah status tempat tinggal Anda menjadi penduduk jangka panjang atau status lainnya. Pertimbangan kemanusiaan. Jika Anda kehilangan pasangan dan tempat tinggal Anda berada di Jepang pada saat itu, Anda mungkin diizinkan mengubah status tempat tinggal Anda atas dasar kemanusiaan. 3. Memperoleh status penduduk jangka panjang. Jika Anda ingin terus tinggal di Jepang setelah perceraian atau kehilangan orang yang dicintai, memperoleh status penduduk jangka panjang merupakan pilihan yang umum. Penduduk jangka panjang diizinkan bergerak relatif bebas dan dikatakan lebih mudah untuk mendapatkan izin, terutama jika Anda membesarkan anak-anak di Jepang atau tinggal untuk jangka waktu lama. Dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran adalah dokumen yang memverifikasi perceraian atau duka cita, sertifikat pemberitahuan perceraian, surat kematian, DLL. Dokumen yang menunjukkan dasar kehidupan Anda di Jepang, kartu penduduk, bukti pekerjaan, DLL. Dokumen yang menunjukkan stabilitas keuangan, sertifikat pendapatan, salinan buku tabungan, DLL. 4. Kemungkinan untuk mengajukan permohonan tempat tinggal tetap. Jika Anda ingin tinggal di Jepang dalam jangka panjang setelah perceraian atau kehilangan orang terkasih, Anda juga dapat mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan tempat tinggal tetap. Jika Anda memperoleh status penduduk tetap, Anda tidak perlu lagi memperbarui status tempat tinggal Anda, dan kebebasan Anda dalam memilih pekerjaan dan gaya hidup akan meningkat secara signifikan. Pada prinsipnya, kondisi berikut harus dipenuhi agar dapat diterapkan. Tinggal di Jepang selama 10 tahun atau lebih, termasuk setidaknya 5 tahun bekerja atau belajar, pendapatan stabil, dan landasan ekonomi, mematuhi hukum dan peraturan Jepang. 5. Apakah Anda memiliki anak di Jepang atau tidak? Jika Anda memiliki anak dengan pasangan orang Jepang, pengasuhan dan kondisi kehidupan anak-anak tersebut akan diprioritaskan. Jika Anda membesarkan anak-anak di Jepang, kemungkinan besar Anda akan dapat memperoleh status penduduk jangka panjang atau memperbarui status tempat tinggal Anda. Jika Anda telah diberikan hak asuh atas anak-anak Anda setelah perceraian, pertimbangan tambahan sering diberikan. 6. Pentingnya persiapan dan konsultasi yang tepat. Perceraian dan kesedihan merupakan peristiwa yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan seseorang. Untuk menyelesaikan masalah status kependudukan dengan baik, penting untuk berkonsultasi dengan seorang ahli. Silakan berkonsultasi dengan juru tulis administrasi bersertifikat, pengacara, atau bahkan badan layanan imigrasi secara langsung untuk menyusun rencana tanggapan yang tepat. Penting juga untuk bertindak dini guna menghindari kerugian akibat penundaan prosedural atau kurangnya informasi. 7. Ringkasan. Jika seseorang yang memiliki visa pasangan hidup atau anak warga negara Jepang mengalami perceraian atau menjadi janda duda, kemungkinan besar visa tersebut tidak akan berlaku lagi, dan mereka harus mengganti ke visa baru. Perlu ditanggapi sesuai dengan dasar kehidupan dan keadaan individu pasca perceraian atau kehilangan orang yang dicintai. Dengan mengikuti prosedur yang tepat, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk terus tinggal di Jepang. Yosei Jimusho Nagoya menangani permohonan perubahan status tempat tinggal. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Terima kasih telah menonton hari ini.